Berjumpa kembali dengan saya, masih seputaran MPLS Ramah 2026. Salam sapa untuk kita semua, Ibu dan Bapak Guru dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya akan mengulas terkait dengan asesmen kebugaran. Masih kaitannya dengan MPLS Ramah 2006. Nah, di sini sebelumnya ya juga sudah saya membahas beberapa hal terkait dengan instrumen MPLS untuk orang tua atau wali dari TK, SD, untuk murid juga SMP, SMA, SMK sudah. Terkait dengan deteksi dini, gimana ulasannya sudah juga saya bahas. Cek kesehatan gratis, ya, pendaftaran cek kesehatan gratis melalui Satu Sehat, melalui web Kementerian Kesehatan di CKG juga sudah ada video tutorialnya di channel ini. Termasuk juga di evaluasi pelaksanaan, ya, bagaimana cara melaksanakan kegiatan evaluasi sudah juga kita ulas. Nah, sekarang yang mau kita ulas adalah asesmen kebugaran. Ibu dan Bapak dimanapun berada, asesmen kebugaran jasmani merupakan instrumen deteksi dini yang bertujuan memperoleh gambaran awal mengenai kondisi kebugaran dan kesehatan fisik peserta didik melalui pengukuran identifikasi massa tubuh atau IMT, cek denyut jantung, dan tes fleksibilitas. Hasil asesmen ini nanti digunakan sebagai data awal bagi sekolah untuk mengenali kondisi fisik murid, mendukung perencanaan layanan kesehatan dan pembinaan kebugaran, serta membantu mewujudkan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. Kita akan ulas satu persatu ya di web Kemendikdasmen. Webnya cerdas berkarakter kemendikdasmen.go.id. Yang pertama, identifikasi massa tubuh untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Tujuannya itu ada 3 dijelaskan di sini. Yang pertama, mengetahui status gizi dan komposisi tubuh murid. Yang kedua, mengidentifikasi murid dengan risiko kesehatan terkait berat badan. Serta yang ketiga, memberikan data dasar untuk perencanaan program kesehatan dan kebugaran sekolah. Catatan pentingnya, jadwal pengukuran tinggi badan dan berat badan bisa disesuaikan oleh sekolah berdasarkan jumlah murid dan ketersediaan waktu pelaksanaan. Jadi fleksibel ini ya. Nah, jika hasil identifikasi massa tubuh menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut, jadi sekolah juga dapat mengadakan murid dan orang tua untuk berkonsultasi dengan UKS, puskesmas, tenaga kesehatan, atau layanan kesehatan lain yang tersedia. Orang tua, wali dapat menyesuaikan pola makan, aktivitas fisik, dan pendampingan kesehatan anak sesuai dengan kategori indeks massa tubuh yang nanti kita akan bahas ya. Petugas, alat, dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan. Ini sudah kita jelaskan ya, apa-apa saja yang harus disiapkan. Pertama, 1 orang pencatat data itu ibadah ya. 1-2 orang pengawas dan instruktur. Yang 3, timbangan badan. Ini pasti ya, karena kita mengukur berat badan, baik itu digital ataupun analog yang sudah dikalibrasi. Yang keempat, stadiometer atau alat ukur tinggi badan. Ini harus. Yang kelima, alat tulis dan kalkulator catatan. Yang keenam, khusus untuk SLB dapat menyesuaikan kebutuhan lain yang sesuai dengan ragam disabilitasnya. Alur kegiatannya bagaimana?
Pertama, murid diminta untuk melepas alas kaki, jaket, dan atribut berat lainnya. Tuh, nanti juga sudah ada di bawah nanti dengan gambar-gambarnya. Murid berdiri tegak di atas timbangan dengan tubuh seimbang. Murid berdiri tegak membelakangi stadiometer dengan tumit. Catat tinggi badan dalam sentimeter. Hitung IMT-nya dengan rumus. Nah, ini juga IMT-nya itu ada rumusnya untuk menghitungnya ya. IMT sama dengan berat badan dalam satuan kilogram dibagi tinggi badan dalam satuan meter. Nah, di sini dicontohkan jika berat badan 50 kg dan tinggi badan 1,60 meter. Maka IMT-nya 50 itu kan berat badan dibagi 1,60 kali 1,60 itu karena kuadrat. Baru dicari hasilnya, didapatlah 19,53 kg meter per segi. Yang kedua, ini pertemuan pagi cetria, cek denyut jantung, dan tes fleksibilitas. Kita coba bahas tujuan kegiatannya apa? Menumbuhkan semangat, kebersamaan, dan rasa cinta tanah air melalui senam pagi yang menyehatkan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hormat, serta berdoa bersama untuk membentuk sikap disiplin, religius, dan nasionalis pada murid. Yang kedua, mengetahui kondisi kerja jantung murid secara sederhana sebelum dan setelah melakukan aktivitas fisik, sehingga dapat membantu mengidentifikasi kemungkinan perlunya pemeriksaan lanjutan. Nah, ini yang ketiga, mengukur kelenturan tubuh bagian bawah, terutama fleksibilitas otot paha belakang dan punggung bawah. Nah, urian kegiatannya juga sudah ada di sini dijelaskan. Sekitar totalnya itu 90 menit ya. Dari persiapan, pengukuran denyut jantung, pertemuan pagi ceria, pengukuran denyut jantung, yang tadi pengukuran denyut jantung sebelum melakukan pertemuan pagi ceria, setelah itu melakukan pertemuan pagi ceria, dan pengukuran denyut jantung setelah melakukan pertemuan pagi ceria. 2 kali berarti ya. Pengarahan tes fleksibilitas itu diperkirakan durasinya itu 90 menit. Alat dan bahan. Ini alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Video atau musik senam anak Indonesia hebat. Sudah ada linknya. Jingle MPLS Ramah juga sudah ada, tinggal klik. Pengeras suara pasti ya, lagu Indonesia Raya, jam tangan, stopwatch, penggaris dengan panjang minimal 30 cm. Nah, ini untuk digunakan pada saat tes fleksibilitas. Plester perekat atau selotip atau kapur tulis. Lantai datar, rata, bersih, dan tidak licin. Ini juga lembar pencatatan data tes fleksibilitas yang memuat kolom, nomor, NPSN, dan seterusnya. Itu juga sudah ada formatnya. Bisa tinggal klik dan di-download. Yang 10 alat tulis. Sekarang kita lihat alur kegiatannya. Untuk pengukuran denyut jantung sebelum pertemuan pagi ceria, udah ini alurnya. Selama menunggu murid berkumpul, memutarkan jingle MPLS Ramah dan lagu Rukun sama Teman. Udah ada. Guru mengajak murid menyanyikan. Guru mengajak murid menyanyikan dan bergerak dengan latar lagu jingle MPLS Ramah. Siapkan jam tangan, stopwatch, udah ada alurnya. Terus sampai nanti yang kedua, ya, pelaksanaan pagi ceria. Guru mengatur posisi senam murid. Murid dan guru bersama-sama melaksanakan senam anak Indonesia hebat. Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Guru mengajak murid berdoa pagi bersama sesuai dengan keyakinan murid masing-masing. Yang ketiga, baru pengukuran denyut jantung. Karena tadi sudah melakukan kegiatan, sekarang pengukurannya. Guru menyiapkan kembali jam tangan dan lembar pencatatan. Guru mengarahkan murid untuk meletakkan tangan telunjuk dan jari tengah pada pergelangan tangan bagian dalam atau pada leher.
Berikan pengarahan pada murid. Guru minta murid mulai menghitung ketika stopwatch ditekan sampai detik ke-15 atau tanda berhenti. Di sini murid mengingat dan menyampaikan hasil hitungan selama 5 detik kepada guru. Guru mencatat dan merekap hasil hitungan denyut jantung tiap murid. Itu untuk pengukuran denyut jantung. Sedangkan untuk persiapan area tes fleksibilitas, memilih area yang lantainya datar, keras, bersih, dan cukup luas untuk menampung murid serta petugas. Ini juga menyiapkan penggaris, ya, menyiapkan tempelan plester atau gambarkan dengan kapur tulis sebuah garis lurus sepanjang 45 cm tuh, di lantai sebagai garis dasar, ya. Letakkan penggaris seperti pada gambar, itu diperlihatkan di pada gambar, ya. Poinnya apa ini, ya? Pastikan titik 0 berada pada garis dasar yang sejajar dengan tanda penggaris pada panjang 10 cm. Tuh. Bagian penggaris yang mengarah ke murid bernilai negatif kurang dari 10 cm, sedangkan bagian yang menjauh murid bernilai positif atau lebih dari 10 cm. Itu perhatikan gambarnya. Pastikan skala pengukuran dapat dibaca dengan jelas dari posisi berdiri petugas pencatat. Siapkan lembar pencatatan, data, alat tulis, dan air minum di area tes. Persiapan muridnya apa? Perlu mengkonfirmasi bahwa seluruh murid dalam kondisi sehat dan tidak memiliki kontraindikasi medis terhadap tes ini, ya. Jadi perlu dipastikan kesehatan murid. Berikan penjelasan, prosedur, dan tes secara lengkap. Murid menggunakan pakaian olahraga, laksanakan pemanasan, ya, selama 3-5 menit. Murid dilarang mengkonsumsi makanan berat dan dalam rentang minimal 1 jam sebelum tes dilaksanakan. Jadi harus sebelumnya juga sudah ada penyampaian kepada murid. Pelaksanaannya bagaimana? Murid duduk di lantai dengan kedua kaki lurus ke depan membentuk sudut P. Kedua tumit diletakkan tepat di atas perekat dengan jarak antar tumit itu 45 cm. Ya. Ingat antara tumit kiri dan tumit kanan itu ada jarak 45 cm. Kedua tungkai harus dalam kondisi lurus, penuh, ya, lurus penuh. Lutut tidak boleh ditekuk dalam keadaan apapun selama pelaksanaan gerakan. Telapak kaki dalam posisi tegak dan jari-jari kaki menghadap ke atas. Kedua tangan ditumpuk satu di atas yang lain. Dengan jari tengah kedua tangan sejajar dan lurus. Nah, di sini murid membukukan badan ke depan secara perlahan, mendorong ujung jari. Posisi jangkauan terjauh dipertahankan selama 3 detik. Tes dilakukan sebanyak 3 kali percobaan. Jadi 3 kali percobaan bisa dilakukan, ada jeda istirahat tiap percobaan antara 10 sampai 20 detik. Murid diperbolehkan untuk duduk rileks tetapi tidak berdiri atau berpindah posisi. Ini lebih jelasnya ada pada gambar, ya. Ada tampak depan, ya, tumitnya itu sudah jelaskan tadi 45 cm. Penggarisnya juga sudah terlihat. Tampak samping, tampak depan itu sudah ada. Cara melakukan itu dari step 1 sampai step 6 pada gambar juga sudah ada, ya. Seperti apa yang sudah dijelaskan tadi. 1 sampai 6, ya. Dari mulai duduk, memastikan jarak tumit 45 cm, ya. Ini yang ketiga, yang ketiga, badan tegak, kedua tangan lurus ke depan, telapak tangan menghadap ke bawah, satu tangan menumpuk di atas tangan lainnya. Yang keempat, dorong badan ke depan secara perlahan sejauh mungkin tanpa menekuk lutut. Yang kelima, tahan posisi selama 2 detik, kemudian kembali ke posisi semula. Yang keenam, hasil diukur dari angka pada penggaris yang dicapai oleh ujung jari tangan
atas. Nah, itu dicatat. Nah, ini tindak lanjutnya seperti apa? Ini tindak lanjut hasil identifikasi massa tubuh. Ini yang dijelaskan tadi di sini ya. Yang dijelaskan mana ya? Nah, ini. Ini kan tadi sudah dijelaskan IMT-nya, identifikasi massa tubuh. Nah, ini adalah tindak lanjutnya. Ya. Untuk laki-laki ada tabelnya, untuk perempuan juga ada tabelnya, kategorinya pun juga ada. Ya. Jadi masing-masing punya kategori, baik sekali, baik, sedang, kurang, kurang sekali, sesuai dengan yang ada pada tabel. Rekomendasinya apa? Nah, di sini di bawahnya ada rekomendasi. Baik sekali rekomendasinya apa? Kalau kita klik baik ada rekomendasinya juga. Ya. Sedang kita klik ada sedang ya. Klik ada rekomendasi. Kurang juga ada, kurang sekali juga ada. Silakan disesuaikan apa sih hasilnya, nanti itu ada rekomendasi untuk murid, rekomendasi untuk sekolah, dan juga ada rekomendasi untuk orang tua. Yang kedua, guru juga menyampaikan rekomendasi kepada orang tua wali. Hasil ini digunakan sebagai dasar rekomendasi umum untuk pendampingan, edukasi kesehatan, pembinaan aktivitas fisik, dan komunikasi dengan orang tua jika diperlukan. Nah, ini gizi buruk, tindak lanjut, rekomendasi, gizi kurang. Bisa juga dilihat, tindak lanjut, rekomendasi, gizi baik, gizi lebih, obesitas. Jadi itu disesuaikan. Nah, kalau yang ini tindak lanjut setelah pengukuran denyut jantung. Itu juga ada tindak lanjutnya. Catatan pentingnya, hasil penghitungan denyut jantung tiap murid dikalikan dengan 4. Ada tabelnya di sini. Setelah dikali 4. Ada tabelnya, ada kategorinya, ada interpretasinya, ada tindak lanjutnya. Jadi tinggal menyesuaikan aja. Selanjutnya tindak lanjut setelah tes fleksibilitas. Nah, ini ada. Guru mencatat hasil tes fleksibilitas murid pada lembar hasil tes yang telah disediakan. Guru juga mengunggah lembar hasil tes pada sistem informasi MPLS. Untuk lembar pencatatannya sudah ada, tinggal saya coba klik ya, kemana diarahkan. Nah, ini kita diarahkan ke sini ya. Ini tinggal unduh sebenarnya untuk dicetak. Nanti bisa catat secara manual, atau mungkin kita klik sekarang, perlihatkan. Ini lagi loading ya. Kita kembali, sebenarnya ini tinggal klik atau tinggal unduh, sudah ada lembarnya. Kita bahas kembali. Untuk pengunggahan, masukkan kode unggah berkas tes fleksibilitas. Untuk mengunggah berkas hasil fleksibilitas, kode dapat diakses oleh kepala sekolah atau operator penggunaan SSU pengelola data Pusdatin. Ini adalah kode yang kemarin memang sudah dapat dicek ya ketika mengerjakan instrumen untuk orang tua ataupun murid. Apalagi ya, catatan pentingnya, hasil tes fleksibilitas dapat diperoleh sekolah setelah mengisi evaluasi kegiatan MPS mulai tanggal 31 Juli 2026. Nanti hasilnya itu bisa dilihat setelah 31 Juli 2026. Terkait dengan jadwal-jadwal penting MPLS juga bisa disimak pada video yang sudah pernah saya uploadnya. Nah, di sini catatan pentingnya apa? Kegiatan ini bersifat identifikasi awal, bukan diagnosis medis dan penilaian untuk memberi label kepada murid. Guru tidak boleh menggunakan istilah yang berpotensi memberikan stigma negatif, seperti terlalu gemuk, terlalu kurus, tidak lentur, atau sebutan lain yang dapat menurunkan kepercayaan diri murid. Hasil pengukuran fleksibilitas murid bersifat pribadi. Pengukuran dan pencatatan perlu dilakukan dengan menjaga kenyamanan serta privasi tiap murid. Untuk murid dengan cedera, nyeri punggung, nyeri lutut, gangguan muskuloskeletal atau kondisi
kesehatan itu tes fleksibilitas dapat ditunda atau disesuaikan. Pada tes fleksibilitas, murid tidak boleh dipaksa ya, menjaku terlalu jauh. Gerakan dilakukan perlahan tanpa tekan dan dihentikan apabila murid merasa nyeri. Jadi demikian Ibu dan Bapak mengenai ulasan terkait dengan asesmen kebugaran yang memang mungkin sangat penting untuk kita pahami, untuk kita persiapkan supaya bisa pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sapa untuk kita semua dimanapun Ibu Bapak Guru berada.